Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Permana di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai skema piramida, skema Ponzi ataupun sistem binary, sistem matahari atau money game. Saya tidak perlu sebut produk, saya tidak sebut perusahaan. Sekali lagi, kita membahas sistem atau skemanya. Jadi, kosongkan gelasnya. Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya kita harus ketahui apa bedanya skema matahari, skema binary, dan money game. Skema-skema ini muncul sehubungan sekarang lagi pandemi, sehingga secara umum masyarakat membutuhkan penghasilan untuk bertahan, baik itu berdagang, bekerja, dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih menggiurkan, yaitu penawaran janji-janji dengan berbagai macam skema dengan harapan imbalan bonus yang digadang-gadang bisa ratusan juta rupiah dan iming-iming janji jalan ke luar negeri. Nomor 1, yang lagi ramai adalah sistem binary. Dengan sebutan apapun, kita menyebutnya sistem dua kaki. Dan ini ketika sudah besar akan membentuk piramida. Oleh karena itu sering juga disebut skema piramida. Di sistem ini kita hanya bisa merekrut 2 orang. 2 orang tersebut juga punya kewajiban masing-masing merekrut 2 lagi. Sehingga terjadi namanya duplikasi. Bagaimana kalau kita bisa mendapatkan orang lebih banyak? Kita harus meletakkan orang-orang yang kita ajak atau kita rekrut tersebut di bawah member atau anggota sebelumnya, sehingga menyeimbangkan posisi di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Fokus bisnis seperti ini pada perekrutan anggota, bukan pada penjualan produk. Sebenarnya keuntungan paling besar pada sistem ini yaitu pada organisasi atau perusahaan atau entitasnya, bukan pada membernya. Kenapa? Skema ini mengedepankan sistem seimbang. Kalau seimbang, bonus baru keluar. Kalau tidak seimbang, maka pimpinan atau leader atau yang mengajak atau apapun sebutannya harus membantu anggotanya menyeimbangkan. Karena itu syarat untuk mendapatkan bonusnya. Jadi bukan pada fokus penjualan produk. Yang kedua, skema matahari. Skema matahari di mana skema ini membentuk piramida ke bawah yang jumlahnya banyak. Jadi kita diperkenankan atau diperbolehkan merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Tetapi anggota kita tadi tidak bisa duduk manis. Mereka juga harus merekrut anggota lagi sebanyak-banyaknya. Dengan kedalaman tingkatan biasanya sampai dengan 9 tingkatan atau 9 level. Lebih dari itu biasanya perusahaan tidak memberikan bonus langsung atau tidak langsung kepada distributor utamanya atau yang mengajak atau upline-nya. Skema ini banyak ditawarkan karena informasinya cenderung lebih adil. Tetapi sekali lagi, di sini mereka juga menerapkan bonus atau komisi berdasarkan anggota yang direkrut. Fakta membuktikan, di Amerika Serikat sistem seperti ini hanya bisa berjalan
maksimum antara 2 sampai dengan 4 level ke bawah. Selebihnya biasanya tidak bergerak sama sekali. Yang ketiga, skema piramida murni atau money game. Skema ini adalah skema yang dilarang oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kenapa? Pada skema ini murni tidak ada produk yang dijual. Kalaupun ada dijual, biasanya harga barangnya tidak masuk akal, terlalu tinggi. Contoh, kursi. Misalnya harga satu buah 100.000, mereka bisa jual 100 juta. Bonus iming-iming terbesar adalah ketika merekrut anggota baru. Bisa mencapai lebih dari 60%. Iming-iming passive income berdasarkan uang yang kita investasikan atau kita tanam. Jadi seolah-olah anggota kita merekrut member baru. Bonusnya, iming-imingnya, harapannya akan naik ke kita sebagai yang mengajak anggota baru. Dan janji bonusnya tidak masuk akal. Kita bisa membuat akun lebih dari satu atau hak usaha lebih dari satu bukan berdasarkan NIK. Dan usaha ini biasanya tidak memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila rekan-rekan menemui usaha seperti ini, segera lapor ke OJK. Terus, bagaimana caranya menolak apabila ada orang menawarkan bisnis seperti ini? Bisa dengan cara halus dan bisa dengan cara yang keras. Cara halusnya, mengalihkan pembicaraan, pura-pura sibuk, ajak diskusi atau ngobrol dengan pihak lain, atau menceritakan pengalaman rekan kita yang gagal di usaha sejenis. Atau mengatakan bahwa kita nggak bisa jualan. Atau mengatakan kita tidak suka jualan. Biasanya mereka akan mundur. Dan abaikan semua pembicaraannya. Tetapi apabila kita ingin mengulik lebih jauh, silakan tanya berapa sih keuntungan yang mereka peroleh? Pencapaiannya apa? Sudah berapa puluh juta yang dia dapatkan? Terus apakah semua membernya bisa menduplikasi seperti itu? Jika mereka menjawab tidak, dan tidak, silahkan tutup pembicaraan dan Anda akan selamat dari bisnis seperti ini. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming atau janji manis dari skema Ponzi atau skema piramida atau skema matahari atau skema binary. Silahkan mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.